Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen khusus dialog di program Newsroom. Kita ke Prof. Nasaruddin. Prof. Nasaruddin, melihat fenomena ataupun budaya tradisi mudik ini pasti kalau kita melihat dari kacamata nilai sosial ekonominya, ini pasti sangatlah membantu ya saudara-saudara kita yang dari daerah penyebaran uang. Nah, kalau Prof. Nasaruddin sendiri melihatnya seperti apa? Iya, perlu rasionalisasi mudik ya. Iya. Maksud saya rasionalisasi mudik ini bukan merasionalkan semuanya. Karena mudik itu sendiri kan sebetulnya lebih kepada kegiatan primordialisme. Oke. Kita kangen terhadap budaya, kita ingin makan masakan-masakan orang tua kita yang spesifik di kampung itu. Iya. Itu lidah ini juga rindu kan. Iya. Kemudian pendengaran bahasa daerah di kampung kita juga rindu itu ya. Mata kita juga pingin melihat hutan belantara, kita masih bagus. Kalau di kota ini kan kita pengap ya Iya. kan. Di mana-mana itu seragam dan seterusnya. Banyak hal-hal yang tidak ada di kota, ada di pedesaan. Iya. Jadi hitung-hitung adalah refreshing. Refreshing itu artinya apa? Fresh artinya seger. Iya. Artinya refreshing, kita menyegarkan kembali. Menyegarkan memori kita ya. Kalau komputer nggak pernah di-upgrade, di scan, tidak pernah dibersihkan, itu kan virusnya macam-macam ya kan. Oke. Nah, hitung-hitung kita ke daerah itu juga untuk memperbaiki kualitas rohani kita, kualitas akhlakul karimah spiritual kita. Nah, cuma yang tadi saya katakan itu perlu rasionalisasi. Oke. Jangan nekat mudiknya. Misalnya kan bawa motor, 3 anaknya di belakang, ya, 1 di depan. Sangat berisiko. Itu berisiko. Iya. Nah, jadi alhamdulillah pemerintah kita juga kita melihat luar biasa ya. Saya waktu masih kecil ya, Prof. Hamka, ya, kita nggak pernah mendengarkan pemerintah itu menyiapkan bus gratis para pemudik, menyiapkan kapal khusus untuk mengangkut ribuan motor ke daerah. Ya, jadi luar biasa pemerintah memanjakan masyarakat. Dan itu sebetulnya kita harapkan ya kan. Cuma jangan hanya di sektor ini, sektor lain juga ya. Bagaimana orang yang berkeringat itu pendapatannya juga makin naik. Jangan yang makin kaya, makin miskin yang semakin miskin itu. Nah, kita ada upaya lah pemerintah untuk mempererat, menghilangkan jarak antara keduanya. Poin lain yang menyangkut rasionalisasi ini, kita bisa menghitung sebetulnya. Mudik itu kan tidak mesti harus hari hanya itu ya. Mudik itu bisa diprogram, ya. Kita bisa lebih awal pulang, ya, supaya nanti menghindari macet total itu kan. Pokoknya banyak cara lah. Nah, kita juga bisa menyiasati kalau kita beli tiket pada hari itu pasti 3 kali lipat lebih mahal kan. Nah, kita beli tiket dari awal. Nah, kalau yang tidak sempat pulang, tidak sempat mudik, jangan tidak melakukan apapun ya kan. Ada orang itu pelit sekali untuk mudik padahal orang tuanya lengkap di kampung kan. Ngirim juga nggak ada apa. Pokoknya saya pikir minimum mengirimkan SMS seperti yang kita peroleh hari-hari terakhir ini kan. Coba Adinda berapa tuh? Mungkin ribuan tuh. Selamat hari raya Idul penuh sampai itu numpuk. Bagaimana membacanya ini kan? Dan bingung juga ngebalas ya, Prof. Membalasnya itu kan lebih bingung lagi. Jadi kalau saya tuh saya bikin patronnya aja pokoknya, di copy paste kirim semua. Tapi teman-teman kita juga melakukan hal yang sama kan. Tapi silaturahim sekarang ini tidak mesti harus dengan perjumpaan fisik, walaupun nggak sama ya. Dan ini kan handphone kita kan juga bisa live ya kan, bisa live. Gitu. Bagaimana pori-porinya ibu apa sudah bertambah keriput, bagaimana ubahnya apa bertambah banyak ya kan. Itu bisa dideteksi tanpa harus pulang kampung kan. Ada live-nya di situ. Tapi sekali lagi itu nggak sama. Mestinya kan kita dapat mencium orang tua. Ya, kita dapat memberikan langsung dengan hand by hand kita kepada orang tua. Jangan pakai perantaraan ini saya kirim orang tua saya. Itu spiritnya lain. Nah, poin yang penting juga saya ingin saya sampaikan pada kesempatan mudik ini, ya, mari kita belajar keikhlasannya orang desa. Itu kalau orang desa, orang di daerah ya, kita datang, ayo datang ke rumah, saya potongkan ayam. Ayam itu kan kalau sesekali baru makan ayam kan, walaupun di Jakarta kita tiap hari makan ayam. Tiap hari, Padahal kan memang makanan pokoknya di situ, ikannya kurang kan. Nah, jadi terbuka betul keikhlasan orang desa itu.
sampai apa mau bawa ke Jakarta, ubinya mau dicabutkan, itu ada pisang tuh bawa ke Jakarta. Ya, pokoknya harus nginap di sini, nginap, jangan hanya semalam. Tapi yang sering kejadian kebalikannya, kalau orang desa itu orang desa itu ke Jakarta, ke kota, tuh orang dari kampung kapan pulang ya? Jadi gelisah. Kebalikannya ya, Prof. Ini ketidaktulusan orang kota dibandingkan keikhlasannya orang desa kan. Apa yang terjadi pada saat kita ke desa, semua mau diserahkan walaupun kita tahu itu kan itu bernilai uang baginya kan. Pokoknya tebang, potong, ambil untuk kita kan. Tapi begitu kita datang ke kota, ditanyakan kapan pulang tuh. Ya kan? Jadi kita tadinya hanya makan, tambah lagi jatahnya harus belanja lagi kan. Nah, bahkan kadang-kadang juga, maaf ini namanya Jakarta ya, ya saya harus meninggalkan ini. Ya, jadi belum bangun tamunya kita udah pergi, sudah tamunya sudah tidur baru kita datang. Jadi kita nggak pernah ketemu mereka kan. Sedangkan orang kampung itu menunda turun ke kebunnya, tidak sampai ke sawah demi untuk beramah-tamah dengan tamunya dari Jakarta. Dan jadi saya melihat bahwa ketulusan orang desa perlu kita pelajari. Maka itu orang nggak pernah mudik ke desa, itu tingkat ketulusannya itu jangan-jangan bermasalah. Kalau setiap hari kita hanya disuguhi dengan pemandangan hubungan rasional murni, ya kan, yang abadi adalah kepentingan. Nah, sesekali kita mudik ke kampung, ada sebuah hati yang tulus, ada sebuah nilai yang hidup yang jarang kita rasakan di pedesaannya. Yang miskin mestinya kita harus memberi, malah dia membekali kita pulang ke Jakarta kan. Itu hal yang luar biasa. Giliran mereka itu pulang ke kampung, ya kita kasih uang tidak sepantasnya gitu. Nah, giliran mereka kita pulang ke Jakarta, sampai bagasi mobil kita itu penuh, kalau perlu itu pakai atap lagi di atasnya kan. Nah, jadi inilah pakaian-pakaian bekas mungkin tidak bernilai di kota ya, kita bawa, Masya Allah, sedikit artinya buat orang kota, itu besar artinya buat orang desa. Ya, kita periksa gudang, cuci gudang, pokoknya gudang-gudang yang nggak ada gunanya lagi itu, mari kita bawa pulang mudik ke kampung. Jadi makanya itu kalau orang mudik itu macam-macam isinya itu pakaian bekas, mungkin buku-buku yang tidak berguna, bahkan alat-alat olahraga, semua kita bawa pulang. Itu pasti banyak manfaatnya di daerah atau di kampung. Dan termasuk Quran-Quran yang mungkin sudah kita pakai, ada Quran baru, itu walaupun Qurannya usang, tetapi guru-guru ngaji itu sangat membutuhkan. Karena tingkat kebutuhan Al-Quran setiap tahun itu 2 juta. Kemampuan produksi kita itu hanya 300.000. Jadi kita masih butuh mushaf Al-Quran terutama di pedesaan. Jadi kesempatan berwakaf Quran juga kan sambil mudik nih. Baik, Prof. Nasaruddin. Prof Hamka, Lebaran tahun ini tinggal hitung beberapa hari dan juga masuki tahun politik. Nah, beberapa hari ke depan akan ada pilkada serentak. Lantas, bagaimana agar umat Islam tetap bisa menjaga ukhuwah Islamiyah di tahun politik? Kita ketahuin, masa baru kemarin kita bermaaf-maafan, ya kan? Terus tiba masuk pilkada, mau pencoblosan, kita langsung renggang kembali gitu. Ini apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin? Saya kira kita harus kembali menghayati hikmah dari ini, hikmah dari Idul Fitri, Lebaran itu. Hikmahnya adalah ada rasa kekeluargaan, ada rasa kebersamaan, ada saling memaafkan, ya kan? Nah, kalau kita memahami itu, janganlah kita dengan gara-gara politik, ya kan? Kita menjadi renggan, rasa persaudaraan menjadi hilang. Yang tadinya kita saling memaafkan, kita lagi memulai saling berbuat dosa. Itu saya kira melanggar hikmah dari Idul Fitri. Oleh karena itu kita harap para politisi ke depan, baik yang menjadi pengusung maupun yang diusung, kiranya lah beretika dalam melakukan aktivitas politiknya. Hindarilah fitnah-fitnah, hindarilah hoax-hoax itu. Karena sebenarnya kita harus yakin bahwa seluruh yang menjadi kandidat itu adalah putra-putra terbaik bangsa atau daerah. Dan tinggal bagaimana masyarakat itu sendiri menilai mana yang cocok untuk dia pilih. Tak usahlah kita mempertengkar dan dibumbu dengan fitnah-fitnah, ya kan? Karena kalau itu ya terjadi ya
sia-sialah apa yang kita lakukan dalam Idul Fitri itu, yang tadinya rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, kemudian saling memaafkan, lalu memperbanyak lagi dosa seperti itu kan. Berarti penting sekali ya Prof, nilai-nilai edukasi yang diberikan oleh yang diusung maupun yang pengusung. Ya, artinya nilai, tampilkanlah keteladanan, karena masyarakat sebenarnya mau melihat pemimpin mampu yang bisa diteladani. Mengapa Jokowi dulu terpilih? Karena ya pers selalu memperlihatkan bagaimana Jokowi turun ke got-got, turun ke gorong-gorong melihat apa itu aliran air. Kemudian tampil dari situ dengan kepayahan. Mari bagi masyarakat, inilah pemimpin yang harus diteladani. Artinya tanpa memikirkan tanpa memperhitungkan gengsi dan sebagainya, fisik. Dia demi kepentingan rakyat. Ya, keteladanan itu yang harus dilihat. Jadi saya kira untuk ke depan, marilah kita memperlihatkan keteladanan ini, baik dari para politisi maupun para kandidat yang diusung itu. Saya kira masyarakat akan memilihnya tanpa hoax, tanpa fitnah dan sebagainya. Baik, Prof. Hamka. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Newsroom.